Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Hari ini Kak Firdaus akan ngebahas tentang sesuatu yang unik dan juga mungkin menjadi polemik mungkin, atau mungkin jadi suatu hal yang kalian tunggu-tunggu. Apa itu Kak? Rasionalisasi SNMPTN maybe part 4. Oke, selanjutnya. Oke, buat kalian yang sekarang lagi menunggu, ya kan, buat yang lagi mungkin sampai tanggal 28 Februari, ya kan, Kak Firdaus akan ngasih rasionalisasi SNMPTN gitu. Ketika kemarin udah part 1, part 2, dan juga mungkin part 3, ini ada selanjutnya, part 4, ya kan. Terus ini yang dibahas apakah, maksudnya mau ngapain? Kalau kemarin udah sekitar 50, 100, dan lain-lain, untuk kali ini Kak Firdaus akan ngasih rasionalisasi SNMPTN buat, harusnya sih 150 ya, tapi untuk saat ini 50 aja. 50 rasionalisasi SNMPTN. Caranya gimana Kak? Jadi simpelnya adalah untuk 50 orang yang terpilih atau yang beruntung akan Kak Firdaus bahas dia bisa kuliah kemana gitu. Terus ini berapa pilihan Kak? Kalau emang untuk LTMPT SNMPTN itu milihnya 4, ingat ya ada ketentuannya nih. Sorry kakak cross check lagi yang tadi barusan. Jadi LTMPT kan menyarankan untuk milih maksimal kan 2 gitu ya. Satu pilihan untuk di Jakarta atau di lokasi kalian tinggal. Kalau kalian mungkin yang nonton videonya ada orang Kalimantan, berarti satu Kalimantan, satunya lagi mungkin di daerah bebas gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian orang Solo, berarti satu di Solo, satu lagi mungkin di Jakarta. Kalau kalian orang Jakarta, berarti satu Jakarta, satu mungkin bebas. Itu kalau 2 pilihan. Tapi kalau misalnya kalian pilih satu pilihan aja, maka kalian boleh banget milih satu, dan itu terserah kalian gitu ya. Kok gitu Kak? Ya mungkin sama kayak tahun kemarin Kak Firdaus punya siswa, dia agak lumayan nekat banget. Jadi pas Kak Firdaus, pas dia nanya Kak bisa kuliah kemana, Kakak bilang kesini. Kamu boleh keluar kota nggak? Oh boleh, ya udah kesini aja. Terus kata dia, gimana Kak peluangnya Kak auto lolos? Dan ternyata dia ngambil satu pilihan aja gitu ya, satu pilihan aja. Nah terus kalau misalnya aku mau ngambil 2 gimana Kak? Maka yang diprioritaskan adalah pilihan pertama yang nilainya itu gede. Contoh misalnya ketika ada siswa orang Surabaya nih, ya kan, misalnya orang Surabaya deh, misalnya orang Surabaya, maka dia akan ngambil Surabaya sama pilihan di luar Surabaya. Tapi boleh nggak Kak, pilihan pertamanya itu adalah ngambilnya di Solo atau mungkin deket-deket misalnya Malang gitu, boleh nggak? Boleh. Jadi kalau misalnya satu di Malang, yang kedua mungkin di Surabaya gitu ya. Atau kalau misalnya dia itu orang Semarang, yang pertama mungkin akan ngambilnya itu di mana Kak? Ngambilnya di Semarang, atau pilihan pertama yang ngambilnya itu di Solo, nggak apa-apa, yang kedua di Semarang. Intinya seperti itu. Nah terus ketika boleh milih 2 PTN atau akhirnya satu PTN, satu di Jakarta, atau sorry maksudnya satu di tempat kalian, satunya lagi itu adalah di kota lain, maka boleh ngambil satu pilihan gitu ya, itu pun serah kalian. Nah tadi yang pilihan pertama itu harusnya adalah yang memiliki persentase itu yang lebih tinggi gitu ya. Jadi kalau misalnya sekolah kalian udah menginformasikan terkait 2%, 4%, 6%, 8%, sama 10%, itu bagus. Berarti kalian mendekati lolos itu besar gitu ya, mendekati itu besar. Nah permasalahan yang sering terjadi adalah yang sampai akhirnya banyak banget drama, yang pada WA Kak Firdaus malam-malam akhirnya pada gimana, adalah ketika ya kan cerak coy, ketika pas sekarang nih pada mau milih ya kan, dia itu takut kalau yang peringkatnya di atas itu ngambilnya sama gitu ya. Sehingga kalau misalnya ngambilnya sama gimana Kak? Ya berarti Kak Firdaus pernah bahas, kalau ini menuju tanggal 20, ini mau ke arah tanggal 28 Februari, ya mungkin harus cari-cari
mungkin H-3 atau H-2 dengan ketentuan yang peringkatnya di atasnya dia harus minta foto atau harus foto ya, foto atau PDF lah terkait sama kartu SNMPTN yang telah diambil atau yang telah dipilih sama pilihan yang peringkatnya di atas, kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya kak yang peringkat atas nggak mau ngasih tahu kak, ya udah siap-siap, karena kalau untuk SNMPTN itu head to headnya adalah sama teman kalian sendiri gitu ya, sama teman kalian sendiri, jadi bukan sama orang lain kayak gitu. Kak, kenapa sih kak ketika ada sekolah A sama sekolah B, ya mungkin sekolah itu letaknya deketan, tapi kenapa nilainya itu beda gitu kan? Nilainya beda itu bukan dilihat dari bagaimana itu sekolahnya. Pihak mungkin PTN dan LTMPT pasti akan ngambil siswa terbaik. Tapi ingat, ketentuannya adalah nggak boleh satu sekolah milih yang sama. Tapi kalau misalnya dari katakanlah satu sekolah itu mengutus lah ya, mengutus tiga siswanya ke jurusan A misalnya atau jurusan B ya kan, atau enggak ke kampus tertentu, tapi kenapa tiga-tiganya nggak dapet kak? Kemungkinan besar adalah bukan dari peringkat sekolahnya ya, bukan dari peringkat sekolahnya. Kenapa? Karena kakak pernah tahu siswa yang nggak masuk top 1000, bahkan top 1000-nya masuk tapi peringkatnya 900-an kok dapat ITB ya kan? Harusnya kan ya enggak, tapi kan nggak seperti itu gitu ya. Nah terus kalau misalnya akhirnya kak ada sekolah tetangga, misalnya aku sekolah A, teman aku itu sekolah B, tapi kenapa kita berdua pilihannya sama tapi lolos? Nggak apa-apa, karena beda sekolah. Pertama adalah beda sekolah gitu ya. Yang kedua adalah di sekolah itu nggak ada yang milih yang sama, itulah alasannya gitu. Yang ketiga adalah masuk ke dalam grade-nya kampus tersebut. Makanya ketika ada yang bilang, kak nilai aku cuma 76, misalnya ada yang nanya tuh, kak 76 bisa nggak kak? Kakak bilang bisa ke ITB gitu. Jadi 76 bisa ke ITB. Mungkin kalau kalian nggak dengerin lagi, kakak ulangi lagi, nilai 76 bisa dapat ke ITB gitu ya. Yang penting ingat, kalau ITB itu dengan proses yang tadi, dengan konfirmasi yang tadi, kenapa kak bisa ke ITB cuma nilainya kecil? Yang pertama, cek apa jangan-jangan alumninya itu banyak ke ITB. Kenapa? Karena kalau misalnya alumninya banyak ke ITB, otomatis ITB juga akan ngambil siswa dari situ gitu kan. Terkait sama pilihan dan jurusannya itu terserah ya kan. Yang penting jangan sampai walaupun dapat jatah ya kan, terus kalian milihnya asal, ya otomatis nggak dapat gitu ya. Jadi hati-hati banget terkait ini semua gitu. Terus kalau misalnya yang kak, misalnya aku kesalahan Kak Firdaus nih, itu gimana? Untuk berapa siswa? Rasionalisasinya itu untuk 50 siswa. Itu untuk 50 siswa gitu ya. Nah untuk 50 siswa, terus nanti dibahas gimana, bisa via Zoom atau bisa via WA, nanti kakak hubungi. Nah itu gimana kak challenge-nya? Challenge-nya itu adalah nanti kalian bisa cek di deskripsi terkait challenge-nya gitu ya. Atau misalnya video ini muncul tapi deskripsinya nggak ada, mungkin karena kak video mungkin lupa atau gimana, kalian kalau mau tahu challenge-nya itu simpel banget ya kan. Kalian bisa email ke Kak Firdaus di kafirdaus15@gmail.com. Itu ada emailnya Kak Firdaus, atau di bio ya, di bio YouTube ini kalian di email aja Kak Firdaus terkait challenge-nya. Dan challenge itu terkait challenge yang Kak Firdaus kasih tahu ke kalian, nanti akan kakak emailkan. Challenge-nya itu dalam bentuk ya mungkin kayak rekam layar atau screen recorder gitu kali ya. Nah karena ini udah ujung-ujung, jadi kakak cuma juga fokusnya cuma 50 aja. Kenapa? Karena yang kemarin ya Allah banyak banget yang akhirnya orang tua ada siswa nanya-nanya, akhirnya udah deh ini bikin challenge lagi untuk ngebantu kalian juga, dan itu gratis ya. Ini kakak informasikan lagi, itu gratis. Jadi untuk 50 siswa beruntung gitu kan. Nanti juga ada ketentuannya kayak gitu. Tapi kalau misalnya dalam artian, kak sorry kak, aku nggak bisa rekam layar, aku nggak bisa screen recorder gara-gara memori penuh, gara-gara bekas uprak misalnya atau apa, ya mungkin kalau mungkin dibutuhkan atau misalnya kalian interest, jadi nanti ada juga yang berbayar. Tapi sih Kak Firdaus
lebih sarankan yang gratis-gratis aja gitu ya. Soalnya nanti akan ada timbul beberapa golongan. Golongan pertama adalah berpikir bahwa ih mahal banget ya kan, cuma milih doang gitu. Ih mahal banget padahal kan cuma milih doang. Ngapain amat? Ya nggak masalah. Tapi ingat SBMPTN itu ya kan minimal kalian akan kehilangan 200.000 untuk daftar, dan juga kalian akan ya transportasi dan lain-lain akan ngebuang waktu kalian. Kalau kata Kavedo sih mendingan kehilangan uang daripada kehilangan waktu gitu ya. Terus pun kalau misalnya itu lulus, kenapa? Karena dari data tahun 2020 sorry, 660.000 siswa yang ikut UTBK, yang lulus hanya 18%. Di tahun 2021 778-an bisa dicek, yang lulus hanya 23%. Kalau kalian mentalnya siap, ya silakan. Kalau misalnya nggak siap ya mungkin kalau siap lolos, kalau nggak siap ya nggak lolos. Itu pun kalau misalnya kalian nggak lolos, berarti nanti nilai kalian bisa kalian apply di Mandiri kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya kak aku Mandiri kak diminta 30 juta, ya mungkin worth it, dan itulah bahas dulu. Tapi kalau misalnya emang berpikirnya gitu ya nggak masalah. Terus yang golongan kedua adalah berpikir bahwa ih gila ini murah banget untuk skala ngebahas PTN. Kenapa? Karena dia ngerasa kalau gue misalnya nggak lolos, atau mungkin gini, ketika dicoba dibantu ya kan, dan juga dia itu lolos ya kan, maka ya udah dia nggak akan ikut SBM. Dan ketika lolos SNMPTN itu informasinya adalah di tanggal 29 Maret gitu ya. Jadi ketika masuk kuliah itu bulan 9, maka kalian punya waktu sekitar 6 bulan. Kalau mungkin mau katakanlah udah buang segini nih, ya nggak apa-apa, mungkin 6 bulan mau jadi kasir di minimarket atau mungkin jadi kerja dulu sebentar, dan itu pun pasti di atas yang kalian kasih, yang berbayar itu. Paling gitu aja sih dari Cafe Dos. Semoga kalian bisa dapat yang terbaik, tapi ingat warna merah ataupun warna hijau insya Allah itu yang terbaik. Kalau misalnya warna merah atau hijau ternyata warnanya merah pas SBMPTN kalian nilainya gede dan ternyata nggak dapat ke kampus yang kalian inginkan, mungkin di Mandiri kalian akan dapat. Ya mungkin juga bisa dipastikan sih kalau emang seperti itu di atas 10, di atas 20 juta gitu. Jadi semua kembali ke kalian, mau ngambil yang berbayar atau mau ngambil yang gratis, bebas. Kalau gratis ya pasti nggak secara cuma-cuma, karena Cafe Dos bikin video ini pun nggak kenal kalian dan karena mungkin tahu Cafe Dos terkait sama video-video, bahkan sampai ada SMA di kota tertentu ya kan, dan udah join ya terserah sih gitu ya, semua ada di kalian. Oke, dari Cafe Dos mungkin itu aja. Nanti jangan lupa kirim ke email cafedos15@gmail.com terkait challenge-nya, terkait apa namanya, mau yang gratis atau yang mau yang berbayar. Paling nanti kita akan ngebahas via Zoom atau via WA. Kalau emang perlu via Zoom ya udah nanti ketemu kita via Zoom. Nanti kakak pun diskusi sama orang tua kalian, sama kalian juga. Untuk pilihannya berapa kak? Pilihannya itu adalah 4 dari Cafe Dos. Boleh kalian pilih kemana aja gitu ya. Tapi kalau berbayar mungkin cuma 2 doang. Atau kalau emang dia berani, kakak informasikan 1 doang. Tapi sih kakak lebih memilih untuk kalian yang gratis aja lah gitu, cuma rekam layar doang kan gitu. Oke, dari Cafe Dos kita aja. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.